Jawa Barat, ada dugaan kuat telah terjadinya tiga masalah. Ini. Tiga masalah. Pertama, terjadinya tindak pidana. Terjadinya dugaan tindak pidana. Tindak pidana seperti apa? Tiga masalah apa dan dugaan tindak pidana seperti apa? Ini yang kita tunggu-tunggu bersama sahabat-sahabat. Tentunya berdasarkan investigasi, kajian-kajian secara ilmiah. Maka dilaporkan kepada Pak Mahfud MD. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq nasiril haq bil haq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Kemarin kan sudah dilakukan investigasi, kemudian oleh Kang Emi dilaporkan kepada Pak Mahfud selaku Menko, dan ditemukan dugaan tiga masalah katanya. Dan salah satunya ada dugaan tindak pidana. Ini sebenarnya yang kita tunggu-tunggu ya. Dari kemarin saya sudah yakin 5.678% keyakinan saya. Kita ikuti beritanya. Kebetulan tadi saya lagi baca-baca, kemudian dapat notifikasi dari TV One bahwasanya Mahfud MD memberikan keterangan persnya ada dugaan kuat tindak pidana. Ini nih sahabat, ayo kita ikuti bersama-sama. Dan didalami di lapangan, lalu dilaporkan kepada kami tadi akan ada tiga langkah. Pertama, semua laporan baik yang masuk langsung ke Kemenko Polhukam maupun yang disimpulkan oleh timnya Kang Emil di Jawa Barat. Terima kasih laporannya. Ada dugaan kuat telah terjadinya tiga masalah. Tiga masalah. Petentang, masihkah petentang? Pertama, terjadinya tindak pidana. Terjadinya tindak pidana. Itu dibol itu. Ya. Ada beberapa hal tindak pidana. Laporan masuk ke Menko Polhukam dan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai penelitian nanti akan, dan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri. Akan ada laporan resmi yang akan disampaikan kepada Polri. Tentunya Polri akan melakukan serangkaian penyidikan dan akan menentukan pasal-pasalnya, ya kan? Dan tetap kita sama-sama doakan Polri, pemerintah kita, pejabat di negara yang kita cintai ini untuk senantiasa on the track dan senantiasa mendengarkan suara rakyat. Alhamdulillah, ini suara kita selaku rakyat sudah didengarkan. Karena ini menjadi atensi nasional kan, sudah semua pihak, PWNU dengan statementnya udah jelas haram anak masuk di Az-Zaitun itu memondokkan di sana. Dan juga penafsiran Al-Quran yang serampangan katanya PWNU. MUI mendesak, banyak semua kalangan, demo sampai 2 kali, ya kan? Kita coba kita lanjutkan. Polri akan menangani tindak pidananya. Pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pidana nanti akan diumumkan pada waktunya. Tapi Polri akan mengambil tindakan karena alhamdulillah, kita dukung Polri, mi'ah fil mi'ah, 100%. Dari semua pintu yang masuk laporan pelanggaran pidananya, dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi.
dugaannya sudah sangat jelas, unsur-unsurnya sudah teridentifikasi. Untuk itu kita nunggu secara resmi press release dari Polri sebagai follow up dari statementnya Pak Menko ini, pernyataannya Pak Menko Pak Mahfud ini jelas representatif dari pernyataannya pemerintah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tinggal diklarifikasi nanti di dalam pemanggilan atau pemeriksaan. Panggil itu, panggil itu. Kemudian yang kedua, tindakan yang kedua adalah pemberian sanksi penataan administrasi kepada pondok pesantren. Nah, ada pidana dan juga ada sanksi administratif. Apa itu biasanya? Ya nanti jika ditemukan bertentangan dengan Undang-Undang 18, 19 tentang pesantren dan juga kajian-kajian lain, bisa sanksi administratif. Berupa apa? Izin operasionalnya dicabut, kan begitu. Izin operasional pesantrennya, lembaga di bawahnya yayasan itu biasanya. Kepada YPI, Yayasan Pendidikan Islam, Nah, kan? yang mempunyai kaki pesantren dan kaki lembaga pendidikan secara berjenjang sampai tingkat perguruan tinggi. Oke. Nah, ini akan dilakukan tindakan hukum administrasi. Kalau yang pertama tadi tindakan hukum pidana, yang kedua ini tindakan hukum administrasi terhadap Yayasan Pendidikan Islam yang mengelola pesantren Al-Zaitun dan sekolah-sekolah madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama. Oke. Nah, tindakan administrasi ini dengan tetap menekankan pada pentingnya memberi perlindungan terhadap Santri. hak para santri dan Ya, betul. Santri tentunya dan stakeholder yang ada. murid yang belajar di sana. Seumpama dilakukan tindakan hukum, kita akan menyiapkan dulu langkah-langkah agar mereka yang mempunyai hak konstitusional untuk belajar itu tetap berjalan, tetapi pembenahan dan penataan serta pelurusan secara hukum atas penyelenggaraan YPI itu akan kita segera lakukan, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Udahlah, intinya suara rakyat itu pasti akan apalagi menjadi atensi. Tidak ada yang bisa mengalahkan suara rakyat, sahabat-sahabat. Tindakan hukum administrasinya, pidananya akan segera diproses. Alhamdulillah. Kemudian tindakan yang ketiga ini menjadi tugas lagi Kang Emil sebagai gubernur bersama Kabinda, Polda, Kesbang, TNI dan sebagainya lah. Di Jawa Barat, yaitu menjaga kondusivitas, ketertiban sosial dan keamanan. Nah, kita pasrahkan yang di lapangan, tolong dikoordinasikan dengan seluruh aparat. Kalau perlu koordinasi dengan pusat dalam hal-hal tertentu, kita buka jalur dengan Pak Gubernur gitu untuk mendata itu. Jadi 3 tindakan ya. Alhamdulillah, ada 3 tindakan, sahabat, dicatat dan ini kita dukung sepenuhnya. Pidana, administrasi, dan sosial keamanan, tertib sosial dan keamanan. Ada pertanyaan? Sobung, dari gue sobung. Ini mak wartawan saya tanya, Beh. Nah, intinya itu, sahabat-sahabat, secara garis besar, alhamdulillah, saya memang dari awal sudah yakinnya saya. Bahkan kemarin tuh kan, ketika demo masih menunjukkan powernya, padahal harusnya kan dengan tabayun, klarifikasi, datang kan begitu. Ini malah bersikukuh kan begitu kan. Wah, padahal MUI sudah mendesak pemerintah dan juga NU melalui PWNU, melalui lembaga Bahsul Masailnya telah mengeluarkan press release-nya juga bahwasanya haram memondokkan anak di Az-Zaitun dan juga mengingat lingkungan yang buruk, menerjemahkan Al-Quran dengan serampangan kan gitu kan. Udahlah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan ayo masyarakat ke depan kita senantiasa suarakan kebenaran. Karena suara rakyat itu akan membuat perubahan. Dan
suara rakyat yang kompak, ya kan? Yang kompak suara rakyat itu representatif dari suara alam dan suara kebenaran. Demikian sahabat-sahabat, bahagia sekali saya, bahagia sekali. Kita tunggu dalam waktu yang tidak begitu lama, katanya Pak Mahfud MD. 3 hal itu, kita tunggu informasi press release dari Polri mengenai tindak pidananya berdasarkan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, dan juga hasil gelar perkara itu, dan juga yang kedua sanksi administratif dari siapa yang memiliki kompeten untuk ini, Kementerian Agama, dicabutkah atau tidak itu yang namanya izin operasionalnya Az-Zaitun. Dan yang ketiga, kita menunggu, saya selalu menunggu nih, statement resmi dari pemerintah melalui Pak Menko, Pak Mahfud MD. Demikian sahabat-sahabat, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan tetap kita mengajak kepada masyarakat di Indonesia untuk senantiasa mendoakan para penegak-penegak hukum kita, menegakkan keadilan, berpegangan pada aturan hukum, dan pemerintah-pemerintah kita untuk senantiasa on the track dan mengedepankan kepentingan-kepentingan rakyat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله